Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah diwartakan dalam warta gereja GKJ Sukoharjo, pada tanggal 3 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus sedunia. GKJ Sukoharjo mengadakan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah pagi, siang, dan sore di Induk dan dalam ibadah pagi di Pepantan Bendosari. Sedangkan untuk Pepantan Banmati dan Bulaan, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober. Ada yang baru Bapak Ibu dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan esok. Sebab menurut tata gereja dan tata laksana serta pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa yang telah diperbaharui pada tahun 2019 lalu, Sinode GKJ memberikan ruang kepada keberadaan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus, terkhusus anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Sebagai umat Kristiani, kita semua mengimani bahwa keselamatan Kristus telah tercurah kepada kita tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menanggapi kasih tersebut. Salah satunya, tanggapan iman orang percaya adalah dengan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dalam sakramen perjamuan kudus kita menerima roti dan anggur sebagai lambang daging dan darah Kristus yang mengingatkan kita untuk bersama-sama ada dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Anugerah, keselamatan, dan tanggapan iman ini jelas berlaku bagi semua, terkhusus juga anak-anak dan juga bayi ikut serta di dalamnya. Meskipun anak-anak belum mampu memahami makna sakramen perjamuan kudus sebagaimana yang dipahami orang tua, namun kita perlu sadar bahwa anak-anak juga menerima panggilan yang sama untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, sakramen menjadi salah satu alat pendidikan iman sekaligus pemeliharaan iman bagi anak. Meskipun secara kognitif anak belum memahami makna perjamuan kudus, namun pengalaman iman yang dijalaninya menjadi sebuah proses pembelajaran yang tidak terlepaskan. Sebab pengalaman iman bukan hanya soal kognitif, melainkan afeksi dan psikomotorik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengikut sertakan anak-anak kita yang telah dibaptis untuk mengikuti perjamuan kudus. Hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa sebelum melakukan perjamuan kudus, kita diajak untuk mempersiapkan hati dengan melakukan uji diri atau pendadaran. Bagi orang tua, Bapak Ibu bisa mengikuti bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Bagi anak-anak remaja, adik-adik bisa ikut bersama dengan orang tua, melakukan uji diri atau pendadaran di kelompoknya masing-masing. Lalu bagi anak-anak SD dan balita, orang tua atau pendamping perlu mendampingi anak-anak ini dengan cara menceritakan cerita-cerita Kristus dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak. Dalam uji diri yang dilakukan oleh anak-anak, pendamping atau orang tua perlu menekankan bahwa dalam menerima roti dan anggur sebagai lambang daging dan darah Kristus, kita perlu menerima dengan sikap yang hormat. Pertanyaan lain mungkin yang sering ditanyakan adalah, lalu apakah anak-anak akan tetap menerima roti dan anggur seperti yang diterima oleh orang tua? Bapak Ibu yang terkasih, bagi anak-anak, anggur dalam perjamuan esok akan diganti dengan minuman non-alkohol yang aman bagi anak-anak dan akan disediakan oleh gereja, serta akan ikut diberkati oleh pendeta. Namun bagi anak-anak yang masih MPASI, orang tua bisa menyediakan pengganti roti dan anggur ini sendiri. Sedangkan bagi anak-anak yang masih ASI, maka orang tua yang telah menerima roti dan anggur bisa meneruskan kasihnya kepada anak-anak melalui ASI yang diminum oleh anak-anak. Dalam pelaksanaan perjamuan esok juga, Bapak Ibu, kita akan dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu.
Kakak-kakak sekolah minggu akan membantu orang tua dan anak mengarahkan di mana orang tua dan anak bisa duduk bersama. Lebih baik bila anak-anak dan para pendamping atau orang tua bisa duduk berdekatan di barisan depan. Selamat mempersiapkan diri, selamat mengikuti uji diri dan juga perjamuan kudus yang akan kita terima esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.